Shalom Youth and Teens, ketemu lagi sama saya di Hold Up series yang terakhir. Siapa yang terberkati oleh Hold Up part 1, 2, dan 3? Coba katakan di chat sekarang juga, I am blessed, aku terberkati, aku terberkati. Dan jangan lupa juga untuk share live hari ini untuk teman-temanmu agar mereka semua juga bisa melihat, beribadah bersama-sama dengan kita hari ini di jam ini. Nah, hari ini kita mau masuk ke dalam series yang terakhir dari Hold Up, series yang keempat. Nah, di sini kita mau lihat ayatnya, boleh disiapkan di Alkitab teman-teman, dari Yesaya 41. Yesaya 41, diam di sana, nanti kita akan baca beberapa ayat dari Yesaya 41. Yang pertama, di sana kita akan melihat janji Tuhan kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Di Yesaya 41 ayat yang ke-8, Tuhan berbicara, "Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi." Ayat ke-10, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ayat 13, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Bahkan Tuhan pun bilang pada saat-saat kita kekurangan di ayat 17, orang-orang yang sengsara, orang-orang miskin yang sedang mencari air tetapi tidak menemukan air. Mereka mungkin kehausan, mereka membutuhkan kebutuhan utamanya tetapi tidak dapat menemukannya. Lidah mereka kering, kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan bilang, dalam kondisi apapun, dalam kondisi kekurangan sekalipun, bahkan saat kita kehausan, kelaparan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Supaya apa? Ayat 20 kita baca terakhir. "Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya." Amin, amin. Jadi kita hari ini mau belajar, judul Hold Up kita yang keempat adalah Tuhan yang memegangmu. Katakan sama saya, Tuhan yang memegangmu. Ketik sekarang juga, Tuhan yang memegangmu. Jadi teman-teman, kita harus tahu bahwa janji Tuhan kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, bahwa Tuhan akan memegang dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Tetapi masalahnya, banyak orang berpikir gini, "Kak, itu kan untuk bangsa Israel. Itu kan bukan untuk kita sekarang. Itu kan janji Tuhan kepada keturunan Abraham. Saya kan bukan orang Yahudi. Saya kan bukan orang keturunan Israel. Saya mungkin orang Batak. Saya orang Manado. Saya orang Sunda. Saya orang keturunan Tionghoa. Nggak ada kan dari teman-teman yang mungkin keturunan Yahudi." Tetapi kita mau baca sama-sama dari Roma 4 ayat 16-17. Dikatakan di sana, "Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat atau bangsa Yahudi, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham." Jadi bukan karena hukum Tauratnya, tetapi iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Abraham adalah bapa orang beriman. Seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya yang tidak ada menjadi ada." Jadi kita tahu bahwa keturunan Abraham itu bukan dari silsilah saja, tetapi yang dimaksud di sini dari ayat di firman Tuhan di Roma ini dikatakan bahwa keturunan Abraham adalah orang yang mewarisi atau memiliki iman seperti Abraham. Iman apa sih? Kita tahu apa yang diperhitungkan sebagai kebenaran kepada Abraham itu bukan karena Abraham melakukan hukum Taurat. Karena waktu Abraham hidup, hukum Taurat itu belum ada. Hukum Taurat itu Tuhan turunkan kepada Musa. Nah, tetapi Abraham itu percaya kepada perkataan Tuhan. Abraham percaya dia akan menjadi bapa segala bangsa. Abraham percaya dia akan memiliki keturunan yang banyak. Walaupun pada saat itu dia sudah tua. Dia sudah tidak subur lagi sebagai seorang pria. Bahkan istrinya sudah menopause atau sudah tidak datang bulan kembali. Artinya apa? Sudah tidak bisa punya anak secara logika manusia, secara ilmu kedokteran. Tetapi Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak seperti bintang di langit, seperti dijanjikan oleh Tuhan.
Lalu kita juga bisa lihat di Galatia 3 ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Kita semua yang telah memiliki iman kepada Yesus Kristus adalah anak-anak Allah. Tidak ada lagi perbedaan ras. Jadi nggak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, orang Sunda, orang Batak, orang apapun sama. Kita satu di dalam Kristus. Kita satu di dalam iman kita. Jadi Abraham adalah bapa kita karena dia disebut bapa orang percaya. Karena imannya kepada Tuhan, Abraham diselamatkan. Sekarang karena iman kita kepada Yesus Kristus, kita menjadi keturunan Abraham yang layak, yang juga mendapatkan janji-janji Tuhan kepada Abraham. So kalau begitu, apakah Yesaya 41 yang tadi kita baca itu relevan buat hidup kita hari ini? Iya. Karena kita semua punya iman kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Bagi kamu yang baru mendengar nama Yesus hari ini, bagi kamu yang belum pernah memiliki kepercayaan kepada Yesus sungguh-sungguh, mari percaya sekarang juga. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan satu-satunya menuju surga, menuju keselamatan. Karena hanya Dia yang dapat memberikan anugerah sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Klik tombol sekarang juga, akan ada tim doa yang akan mendoakan kamu semua. So hari ini kita tahu bahwa janji Allah kepada keturunan Abraham juga janji Allah kepada kita semua orang beriman kepada Yesus Kristus. Pertanyaannya, karena Tuhan memegang tangan kita, bagaimana seharusnya kita hidup hari ini? Karena Tuhan memegang tangan kita, tadi kita baca di ayat yang ke-10. Maka saya mau bilang, karena Tuhan memegang tangan kita, maka kita harus hidup. Jangan takut dan juga jangan bimbang. Jangan takut. Kenapa? Ayat 10 kita baca. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan menyertai kita. Jadi Tuhan bilang jangan takut. Saya teringat waktu saya kecil ketika saya masuk ke dalam sekolah taman kanak-kanak atau kita sebut TK. Waktu itu saya diantar oleh orang tua saya hari pertama ke sekolah. Dan ketika diantar ke sekolah itu kita masih kecil dan pengalaman pertama masuk ke dalam lingkungan yang tidak ada orang tua. Karena sejak bayi sampai balita sebelum masuk ke dalam sekolah kita kan selalu berada bersama-sama dengan papa mama kita, dengan orang tua. Dan pada saat itu adalah pengalaman baru bagi saya dan saya berpikir pada waktu itu masih kecil saya harus terus memegang tangan papa saya. Jadi saya nggak melepaskan. Tetapi mau tidak mau waktu masuk kelas orang tua tidak boleh masuk kan. Jadi harus masuk, diberikanlah kepada guru di TK pada saat itu. Dan ketika saya masuk saya ketakutan setengah mati. Kenapa? Saya takut papa saya meninggalkan saya. Karena saya belum pernah ditinggalkan oleh orang tua saya pada saat itu. Jadi itu pengalaman pertama masuk sekolah. Jadi saya berapa menit sekali saya lihat ke belakang. Saya lihat ke belakang. Selama saya lihat ke belakang dan ada papa saya di sana, saya yakin saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena papa saya menyertai saya. Tetapi ketika memang harusnya orang tua lambat laun mungkin pada waktu itu disuruh pergi sama gurunya, coba Pak tinggalin pulang anaknya biar berani. Pada saat itulah saya menangis. Kenapa? Karena saya tahu papa saya tidak lagi bersama-sama dengan saya dan itu membuat saya takut. Hari-hari ini teman-teman, ketika kita yakin Tuhan beserta dengan kita pasti tidak akan mengalami ketakutan. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan yang dari yang tidak ada menjadi ada hanya dengan perkataannya, dengan firman-Nya. Itu adalah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan hidup kita. So hari ini jangan takut. Kenapa? Sebab Tuhan yang adalah Bapa kita selalu menyertai hidup kita sampai hari ini. Yang kedua, jangan bimbang. Kenapa kita jangan bimbang? Sebab Tuhan adalah Allah kita. Dikatakan di sana, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yang pertama, aku akan meneguhkan, meyakinkan bahwa hey, ini aku Bapamu, pencipta segala yang ada, maha kuasa, aku akan menyertai engkau. Ingat, ketika kita disertai oleh orang yang lebih kuat, kita akan mendapatkan keberanian. Ketika kita, saya pernah cerita waktu itu, ketika saya diutus ke dalam tugas keluar kota, lalu diutusnya sendiri
Keberanian saya akan berbeda ketika saya diutus keluar kota, tetapi didampingi oleh pemimpin saya atau manajer saya atau direktur saya. Ketika saya berangkat bersama-sama, saya memiliki kepercayaan diri yang lebih, kekuatan yang lebih, keyakinan yang lebih. Kenapa? Karena ada orang yang lebih berkuasa bersama-sama dengan saya. Kalau saya nggak bisa jawab pertanyaan dari klien, minimal ada kepala cabang atau manajer atau direktur itu yang bisa membantu saya untuk menjawab. So sama, ketika kita yakin bahwa Tuhan adalah Allah kita, Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, super power, punya kekuatan yang lebih dahsyat daripada kita. Dan ketika dia adalah yang menyatakan, aku menyertai engkau, pastilah kita teguh di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan bilang bukan hanya meneguhkan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi Tuhan mau menolong kita. Di sana dikatakan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Jadi Tuhan mengulurkan tangannya lebih dulu dan menangkap tangan kanan kita lebih dulu. Cuman kita bisa suka lihat kan di film-film, ketika ada orang mau jatuh ke dalam jurang, ada orang yang mengulurkan tangannya. Ketika orang itu tenang, diulurkan tangannya, ditangkap kan lebih dulu. Jadi Tuhan pasti menangkap tangan kita lebih dulu. Nah, ketika tangan kita ditangkap, ketika kita tenang, kita bisa tahu bahwa ini adalah penyelamat kita dan kita tinggal menggapai tangannya. Tetapi ketika kita ketakutan setengah mati, kita malah rusuh, malah takut, malah memberontak, malah teriak-teriak ketakutan. Apa yang terjadi? Bisa saja pegangan yang sudah ada sebelumnya dari Tuhan itu bisa saja lepas. Tetapi ketika Tuhan menangkap tangan kita dan kita meresponi dengan benar dan memegang erat dengan tangan kita kepada tangan Tuhan, saya yakin tangan kanan Tuhan itu akan membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Respon yang benar. Kenapa? Karena Tuhan menangkapmu lebih dulu. Karena Tuhan yang datang kepada hidupmu lebih dulu. Bukan kita yang mendatangi Tuhan, tetapi Tuhan yang mendatangi kita. Banyak orang di dunia ini mencari Tuhan. Tetapi kita memiliki kepercayaan iman bahwa Tuhan datang mencari yang terhilang, mencari kita yang hilang. Sehingga kita hanya perlu meresponinya, kita hanya perlu memegang kembali tangannya, kita hanya perlu beriman kepadanya. Sehingga kita memiliki kekuatan, memiliki keselamatan yang teguh di dalam nama Tuhan. Inisiatif Tuhan harus dijawab dengan respon. Respon yang tepat adalah ketika Tuhan bicara, "It's me, do not be afraid." Jangan takut, jangan rusuh, jangan gelisah, jangan marah-marah, jangan teriak-teriak. Tetapi berdiam diri, tenanglah, berdoa dalam ketenangan, doa teduh, berdoa dalam keheningan. Kita rasakan pertolongan Tuhan, kita rasakan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kepastian dan ketenangan muncul ketika kita merasakan hadiratnya. Ketika kondisi semua normal seperti biasa, kita terlalu sibuk, kita terlalu banyak noise dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi merasakan hadirat Tuhan, sehingga kita tidak lagi merasakan pertolongan Tuhan. Tetapi hari ini saya mau bilang teman-teman, bersaat teduhlah, berdoalah, sebab kepastian dan ketenangan kita akan muncul ketika kita merasakan hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memegang tangan kita, kita diluputkan dari musuh-musuh kita. Tadi ayat 11 sampai dengan 12. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada lagi dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi denganmu, tetapi kamu tidak akan menemui mereka. Karena apa? Karena Tuhan yang telah berperang bagi kita. Saya sharing kesaksian sedikit. Kemarin saya hampir ketipu. Kenapa? Karena tiba-tiba di Instagram saya di direct message oleh saudara, oleh paman saya. Paman saya bilang gini, boleh minta tolong? Tanda tanya. Saya langsung bilang, oh iya kenapa, minta tolong apa? Dia bilang rekening BCA saya lagi terblokir, tolong dong transferkan dulu ke teman saya beli sesuatu, tapi harus transfer hari ini. Lalu saya menjawab, karena itu paman saya dan saya dekat, dan paman saya itu sangat baik kepada saya, bahkan sering menolong saya juga, sering memberikan uang kepada saya. Dan dia juga adalah klien saya dulu waktu saya masih di dunia marketing. Lalu saya pikir, oh ya udah deh, saya akan menolong paman saya ini. Lalu saya tanya, butuh transfer berapa? Sekian nominalnya. Oh, saya bilang, sorry, saya belum gajian. Mungkin saya ada segini, saya akan bantu deh nominal sekian. Nanti saya akan screen capture, saya akan masukkan, minta tim media untuk masukkan screen capture-nya. Saya hampir transfer loh. Ketika itu tapi saya berdiam diri, lalu Roh Kudus seperti mengingatkan saya, Tuhan mengingatkan. Lalu saya punya impresi dalam hati gini,
telepon dulu pamanmu lewat WA. Lalu akhirnya saya telepon. Halo, apa kabar? Paman butuh ditransfer ya? Mau ditransfer sekian, nanti saya transfer ya sebentar lagi. Tadi ngechat ya di Instagram. Lalu dia bilang apa? Jangan ditransfer. Akun saya dihack. Bayangkan, ketika saya hampir tertipu, ada musuh, ada orang yang ingin menipu, ingin lagi kurang-kurangnya lagi duit lagi mepet, bahkan hampir kena tipu. Dan ini saya pikir, wah kalau Roh Kudus tidak mengingatkan saya, kalau Tuhan tidak meluputkan saya dari hal ini, pasti saya sudah transfer dan akan kehilangan duit sekian nominalnya. Tetapi saya percaya Tuhan sampai hari ini masih menolong kita. Bahkan dari hal-hal yang kecil seperti saya alami tadi, Tuhan masih menjaga hidup kita. Saya percaya dengan kehidupanmu juga seperti itu. Saya juga punya cerita dari salah satu teman bernama Rian. Dia adalah ketua di Battle Youth juga, dan dia pernah mengalami kecelakaan yang dahsyat banget. Bahkan dia kecelakaan motor, dan ketika dia kecelakaan bukan tunggal kecelakaannya, tetapi ada pihak lain, jadi bertabrakan motornya. Dan pihak lain itu sampai meninggal dunia. Tetapi hari ini kalau kita bisa kenal yang namanya Rian Afrian, dia melayani di komunitas kita, dia menjadi ketua media, itu adalah karena Tuhan meluputkannya dari bahaya. Mari kita saksikan kesaksian yang mengubahkan kehidupan keluarganya dari kecelakaan yang membawa maut menjadi kecelakaan yang membawa keselamatan. Mari kita saksikan klip video berikut ini. Rencana Tuhan selalu indah dan sesuai pada waktunya. 2010 adalah tahun pemulihan bagi saya dan keluarga. Sebelumnya papa saya masih beragama lain dan mama saya masih Kristen KTP. Sampai pada akhirnya saya mengalami kecelakaan sepeda motor. Oleh karena kecelakaan itu, tulang kaki dan tangan saya patah. Muka saya hancur, rasanya nggak ada harapan lagi buat saya hidup. Tapi tanpa saya sangka, seluruh keluarga saya mendukung saya dalam doa. Bahkan kedua orang tua saya selalu memotivasi saya untuk tidak putus asa. Singkatnya, saya dioperasi dan saya mau beraktivitas menggunakan kursi roda selama 3 bulan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih-Nya sungguh sempurna bagi saya. Kasih-Nya dan obat-obatan membantu untuk mempercepat saya dalam mengalami pemulihan. Sampai pada akhirnya saya pun dapat sembuh dan saya dapat berjalan seperti semula lagi. Tapi bukan ini yang berkesan. Melalui kejadian ini, orang tua saya berjumpa dengan Tuhan, bahkan menerima Yesus secara pribadi. Mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Bahkan mama saya sudah melayani sebagai worship leader di gereja. Saya selalu percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan ajarkan saya untuk tidak cepat menyerah dan terus berserah kepada Tuhan Yesus. Kalau saya dan keluarga saya ada sampai hari ini, is only by His grace. Siapa yang terberkati oleh kesaksian dari saudara kita Rian Afrian? Kasih tepuk tangan sekarang juga di chat. Tepuk tangan, ketik tepuk tangan kalau kamu nggak punya emoticon tepuk tangan. Tuhan luar biasa. Dia bisa merubah sesuatu yang bahaya, meluputkan kita dari bahaya, bahkan yang tadinya harusnya menjadi maut tetapi membawa keselamatan kepada keluarganya. Tadi saya diluputkan, saya percaya hari-hari ini Tuhan juga sedang meluputkan engkau dari bahaya yang tidak bisa engkau hadapin, dari kebangkrutan yang tidak bisa engkau hadapin. Karena apa? Pemeliharaan Tuhan ajaib. Tuhan selalu memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Tuhan akan hold you up. Dan hari ini kita mau lihat juga di ayat yang ke-17 tadi kita lihat. Ketika kita sedang miskin, bahkan sedang mencari air aja nggak ada, lagi haus. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya punya seorang kenalan dari Jakarta. Dia adalah seorang pengusaha travel. Dan kamu tahu kan sekarang kalau usaha travel omsetnya ada banyak atau ada sedikit. 0 omsetnya. Kenapa? Karena nggak ada yang beli tiket pesawat, nggak ada yang beli hotel. Bahkan semuanya minta refund. Saya aja harusnya waktu itu pergi ke Bali dan minta refund. Minta refund tiket, minta refund biaya hotel dan lain-lain. Jadi mungkin bukan hanya 0, bisnis travel ini mungkin minus hari ini. Tetapi Tuhan beri hikmat yang luar biasa. Dia segera kreatif banting setir menjadi penjual alat-alat kesehatan. Dan sekarang bisnisnya di alat-alat kesehatan luar biasa.
Bayangkan ketika kondisi bisa travel lagi, ketika dibolehkan untuk pariwisata lagi, dia menjadi memiliki dua bisnis travel dan juga bisnis alat-alat kesehatan. Jadi pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah krisis ini luar biasa, memberikan kita hikmat, memberikan jalan keluar untuk kita menghadapi hari-hari ini. Kita juga akan mendengar kesaksian dari seorang pembina di Battle Teens, namanya Stefano. Ini adalah sahabat saya. Udah lama saya bersahabat dengan Stefano, mungkin udah lebih dari 10 tahun saya berteman dengannya. Saya tahu ketika hari-hari ini ada, dia cerita omsetnya menurun, bahkan drastis menurun. Tetapi dia malah melakukan hal yang ajaib dengan talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Mari kita saksikan juga kesaksian dari saudara Stefano. Hai guys. Jadi kita berdua di sini mau sharing di masa pandemik ini yang semua orang lagi pusing itu, kita berdua juga lagi pusing. Dari bulan Februari itu penghasilan turun, yang maksimalnya tuh bulan kemarin sampai 90%-an. Wow, pusing banget ya. Yang bikin pusingnya lagi cicilan tetap jalan. bikin makin pusing guys. Dan tapi kita tetap percaya kalau Tuhan udah pernah tolong hidup kita, Tuhan pasti tolong hidup kita lagi. Ya, amin. Nah, kita diingatkan sama Tuhan bahwa kita nih nggak boleh meratapi nasib, kita nggak boleh kalah dengan keadaan, dan kita harus bangkit. Dan akhirnya Ica punya inisiatif ya, 3 mingguan yang lalu untuk bisa jadi berkat buat orang. Gimana tuh? Jadi di gereja kita ada program yang namanya Beli Ini Aja. Nah, program itu tuh buat promosiin makanan-makanan yang dijual oleh jemaat gereja kita. Berhubung saya ada di dalamnya, saya bisa ikut bantuin promosiin. Saya lihat ada beberapa produk yang kayaknya kurang artistik. Jadi kepikiran nih gimana ya bantuinnya gitu, gimana ya biar bisa bantuin jadi lebih laku. Jadi kita kepikiran untuk fotoin nih produk biar lebih menarik dan harapannya bisa lebih menjual. Ternyata jalan, dan tanpa disadari itu dalam waktu 3 minggu itu ada berapa produk? 20 produk yang masuk. 20 produk tanpa pengalaman masuk. Pusing juga ya? Pusing, tapi karena kita punya motivasi awalnya untuk menjadi berkat, walaupun pusing kita lakuin yang terbaik. Jadi kaget sih sebetulnya, cuman jadi kepikiran nih, kayaknya bisa jadi peluang bisnis juga, ditambah di luar gereja pun banyak yang nanya dan nanya price list pula gitu. Jadi kepikiran nih jadi peluang bisnis juga oke ya, makanya sekarang kita bikin yang namanya Bandung Food Culture. Nah, buat mengakomodir yang mau promosiin makanan-makanannya di situ. Jadi siapa tahu nanti kedepannya kita bisa jadi berkat lebih lagi, dan bahkan bisa jadi mungkin lapangan kerjaan gitu kan. Dan buat jemaat kita tetap terus jadi berkat gitu. Jadi kalau yang mau dibantuin foto ya tetap bisa free gitu. Iya, semua ini dimulai dari keterpurukan, dari kepusingan, dari kestresan, tapi Tuhan tetap tolong kita, tetap bantu kita untuk ada jalan. Jadi teman-teman, apapun keadaan teman-teman, kita harus tetap semangat, percaya bahwa dalam Tuhan ada jalan dan selalu ada harapan. Ya. God bless you. God bless you. Semangat. Siapa yang diberkati oleh kesaksian dari saudara Steve, saudara Stefano, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang ajaib di kolom chat. Ketik tepuk tangan. Amin. Amin. Dan kita lihat ayat Yesaya 41 ayat 18. Ketika kita kekurangan, ketika kita menghadapi kesulitan, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Logika guys. Kalau bukit ada pohonnya, mungkin ada air di dalamnya. Tapi ini di bukit-bukit gundul Tuhan bilang akan muncul keluar mata air. Dan membuat mata air di tengah daratan. Akan membuat padang gurun menjadi telaga. Padang gurun tiba-tiba ada danau, ada air yang banyak. Gimana caranya kalau bukan Tuhan yang membuat? Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Mungkin ini gak relevan contoh-contohnya. Saya terjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari. Mungkin tiba-tiba ketika kita sekarang sulit, ketika sekarang kita kesulitan, Tuhan akan berhikmat untuk bisnis kita yang baru, untuk kreativitas kita yang baru, yang tiba-tiba boom,
viral. Mungkin kita juga tiba-tiba di waktu yang kita lagi butuh uang, tiba-tiba deposito kita cair. Tiba-tiba tabungan kita cair. Tiba-tiba mungkin asuransi kita cair dan kita punya duit untuk bertahan hidup. Atau mungkin ada sumbangan dadakan gak tahu dari mana. Mungkin dari gereja, mungkin dari saudara kita, mungkin dari orang yang kita tidak kenal. Tiba-tiba datang sumbangan itu ke rekening Anda atau ke rumah Anda. Atau juga bisa dapat bonus tiba-tiba dari bos. Kita gak tahu tiba-tiba ada transferan dari bos. Wah, bos ada angin apa ini transfer nominal sekian. Dan kita bisa bertahan hidup di tengah era krisis ini. Dan ada 1001 cara Tuhan untuk memeliharamu. Tuhan gak kehabisan akal untuk memelihara hidup kita hari-hari ini. Jadi saya berpesan, jangan takut. Sebab Tuhan tidak pernah melepaskan tanganmu. Tuhan memegang tangan kananmu dengan tangannya yang akan membawa kemenangan. Kenapa Tuhan membuat semua ini? Kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Kenapa Tuhan memelihara kehidupan Steve? Kenapa Tuhan memelihara kehidupan saya? Kehidupan Ahok, kehidupan Rian, kehidupan teman-teman kita semua. Kenapa Tuhan melakukan itu? Bukan hanya untuk keselamatan kita. Bukan hanya untuk keuntungan kita. Tetapi ayat 20 kita baca. Alasannya adalah supaya semua orang melihat bahwa Tuhan yang memegang hidupmu dan saya. Supaya semua orang mengetahui bahwa Tuhan yang memegang hidupmu dan saya. Supaya semua orang memperhatikan bahwa Tuhan yang memegang hidupmu dan saya. Supaya semua orang memahami bahwa hanya Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Ketika kita punya damai sejahtera, ketika kita dipelihara Tuhan dalam saat-saat susah ini, saat-saat krisis ini bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan namanya. Sehingga banyak orang akan percaya Tuhan melalui pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita. Sehingga orang percaya ini aneh banget. Orang di tengah krisis seperti Steve tadi alami, kok dia gak pusing, kok dia gak stres, kok dia gak maki-maki Tuhan sih. Malah dia bantu bisnis orang lain. Malah dia bantu orang lain untuk bisnisnya bisa berkembang. Padahal harusnya dia pikirin bisnis dia sendiri kan. Dia pikirin bisnisnya aja lagi terpuruk, tapi dia malah menggunakan talenta yang dia miliki untuk bantu bisnis orang lain. Ini adalah satu-satunya hal yang luar biasa ketika Tuhan memelihara kita. Tuhan memberikan kreativitas, Tuhan memberikan jalan hikmat sehingga kita bukan hanya terpelihara hidup kita sendiri, tetapi nama Tuhan dipermuliakan karena pemeliharaan Tuhan. So, hari ini saya mau garis bawahi lagi. God will not let you down. He will hold you up. God will not let you down. He will hold you up. Dari jurang, dari kemiskinan, dari stres, dari ketidakada harapan, dari pandemik ini, dari situasi yang gila ini, yang gak normal ini, Tuhan akan mengangkat kita. Next month, kita akan mulai series baru karena Hold Up series berakhir sampai sini. Siapa yang excited untuk series baru? Coba katakan di chat sekarang. I am excited. I am excited. Kalau nggak excited, kita nggak jadi mulai nih seriesnya. Excited? Amin? Yes. Ketika sekarang juga I am excited. Kita akan masuk ke dalam series yang baru di bulan Juni nanti. Seriesnya adalah We Are Ready for... For what? Untuk apa coba? Kasih masukan. We are ready for what? Mungkin sekarang lagi dibahas tuh di semua media, di semua Line Today atau apapun. Semuanya ngomongin tentang hal ini. Tentang hal apa? Coba ketik di kolom chat. New normal? Apakah series kita bulan depan adalah We Are Ready to New Normal? No. Series kita bulan depan adalah We Are Ready to Abnormal. Abnormal. Bukan abnormal warung mie ya, tapi AB normal. Abnormal dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang tidak common, sesuatu yang membuat kita khawatir, sesuatu yang membuat kita worry. Tetapi Tuhan lebih sering memakai situasi atau kondisi yang abnormal untuk membawa kita kepada kemajuan iman dan kepada purpose-nya Tuhan. Kita lihat kehidupan Abraham. Ketika dia dijanjikan keturunan, dia diberi kemandulan sampai umur tua. Kita lihat Musa ketika harus membawa banyak orang Israel ke dalam tanah perjanjian. Bukan lewat jalan tol, tetapi lewat padang pasir. Kita lihat Yosua ketika harus memimpin bangsa itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Bukan disambut dengan kalung bunga kayak kita masuk ke dalam Hawaii, dikasih red carpet masuk tanah perjanjian tinggal jalan. No, tapi harus ada raksasa yang dikalahkan. Harus ada tembok yang dihancurkan. Lalu kita lihat juga perjalanan hidup dari Paulus yang tadinya membunuh orang percaya, tetapi dia percaya kepada Tuhan dan harus dipenjara, harus hampir dibunuh, tetapi dia bilang mati di dalam nama Tuhan adalah keuntungan. Abnormal is a God's way to hold you up.
Tuhan gak pernah pakai cara yang normal, yang biasa-biasa. Karena kalau situasi normal, common kita bisa hadapin, kita hanya pakai logika kita, kemampuan kita. Tetapi ketika kita diberi kondisi yang abnormal, kita akan berlutut di kaki Tuhan, kita akan mengangkat tangan kita. Kita membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. So hari ini mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Atau persiapkan hatimu untuk berdoa. Tenangkan kondisi di sekitarmu. Kita mau tutup ibadah ini di dalam doa. Bapa, kami mau berdoa Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan dalam Khodab 4 series ini. Kau yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu membuat kami aman di tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, tangan kanan-Mu akan membawa kami kepada kemenangan. Walaupun dalam situasi yang tidak normal sekarang ini, situasi krisis ini, kami percaya Engkau tetap tidak meninggalkan kami. Walaupun kami menghadapi cobaan, walaupun kami hari ini dalam lembah kekelaman sekalipun, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarkan hari ini banyak anak-anak Tuhan dimanapun, termasuk hamba-Mu yang terberkati oleh pesan ini, dikuatkan imannya, dikuatkan pengharapannya bahwa Tuhan selalu memegang kita dengan tangan kanannya. Sebentar kami akan memberikan persembahan, biarkan kami memberikan yang terbaik untuk Engkau. Sehingga kami bisa melayani lebih banyak orang lagi yang berkebutuhan di hari-hari yang sulit ini. Sehingga pelayanan ini dapat terus berjalan, dapat terus tersupport. Dan banyak orang yang mendengarkan firman, mendengarkan Injil di seluruh pelosok dunia dimanapun berada. Dan kami juga mau berdoa buat anak-anak remaja yang akan menghadapi ujian. Kau berikan hikmat, berikan kekuatan, agar mereka tetap fokus studi online di rumah, tetap fokus belajar di rumah, tetap punya integritas untuk melakukan yang terbaik, gak nyontek, gak melakukan hal-hal yang buruk yang tidak berkenan ke dalam kehendak-Mu Tuhan, tetapi mereka melakukan yang terbaik dan berserah kepada Tuhan untuk hasilnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau mengangkat tangan, tanda kami membutuhkan berkat-Mu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnismu. Engkau akan terus naik bukan turun, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa dan keselamatan dari putranya Yesus Kristus dan juga persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan amin.